Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam hal yang baik ini, saya Muhammad Khairuddin merupakan salah satu dari mahasiswa Universitas Pelita Harapan ingin memberikan sedikit tentang akan hal leadership. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat mengikuti ujian hingga akhir semester ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga mengucapkan terima kasih akan tugas pidato yang akan melatih gaya kecakapan saya secara logos, patos, etos untuk berbicara tentang topik yang penting, yaitu sebelum memimpin organisasi, lebih baik memimpin diri sendiri dahulu. Maka dari itu, sebelum kita memimpin sebuah organisasi yang dimana akan bergantung kepada yang memimpinnya, kita harus terlebih dahulu untuk mampu memimpin diri kita sendiri. Mengapa ini penting? Karena seorang pemimpin yang baik harus memiliki integritas, kedisiplinan, dan kemampuan untuk memotivasi dirinya sendiri. Dari poin-poin tersebut, jiwa kepemimpinan akan lemah dan tidak efektif dalam merangkul tim dalam suatu organisasi maupun masyarakat luas jika seorang pemimpin tidak memiliki poin-poin tersebut. Nah, memahami diri sendiri akan sulit dikarenakan sulitnya pemahaman diri adalah langkah pertama dalam memimpin diri sendiri. Kita harus mengenali kekuatan dan kelemahan kita, memahami nilai-nilai yang kita anut, dan menyadari tujuan hidup kita. Dengan pemahaman diri yang baik, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mengarahkan hidup kita ke arah yang positif. Nah, hal itu akan sangat penting dikarenakan jiwa kepemimpinan itu harus memahami dirinya sendiri. Karena apa? Sebelum kita memimpin suatu organisasi, akan lebih baik ya kita tuh memimpin diri kita sendiri. Seperti kita mengenali diri kita sendiri, seperti apa sih diri kita untuk meredam rasa kemarahan kita jika memang ada hal-hal yang salah gitu. Nah, yang berikutnya adalah disiplin diri. Nah, disiplin diri adalah kemampuan untuk mengontrol tindakan kita meskipun dihadapkan pada godaan atau kesulitan. Seorang pemimpin yang disiplin akan menjadi contoh bagi orang lain. Nah, menunjukkan bahwa ia mampu menghadapi tantangan dengan kepala tegak dan tetap fokus pada tujuan. Maka dari itu, apa kaitannya disiplin diri tentang untuk memimpin suatu organisasi? Dikarenakan jika kita disiplin dalam hal kecil, seperti dalam halnya beribadah tepat waktu, itu merupakan disiplin dan harus, karena itu adalah merupakan disiplin untuk tetap menyembah Tuhan. Yang poin ketiga adalah mengelola waktu dengan efektif adalah bagian dari memimpin diri sendiri. Dengan manajemen waktu yang baik, kita dapat menyesuaikan tugas tepat waktu. Dan itu juga efeknya dapat mengurangi stres dan meningkatkan produktivitas. Seorang pemimpin yang baik harus mampu menentukan prioritas, mengatur jadwal dengan bijak. Dalam halnya yaitu adalah seperti kita yang sekarang dikenal dengan kelas karyawan yang memang bisa dibagi waktu yang pagi sampai sore. Jika kadang disuruh lembur, itu merupakan harus bagi waktunya untuk berkuliah. Seperti kita ini yang kelas karyawan ya teman-teman sekalian. Dan selanjutnya adalah kepemimpinan diri juga memberikan upaya terus-menerus untuk mengembangkan diri. Ini bisa berupa belajar keterampilan baru yang contohnya membaca buku, terus menghadiri seminar, atau mengikuti pelatihan pengembangan diri. Nah, ini tuh membantu, sungguh sangat membantu kita menjadi lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan yang lebih besar, yang dikarenakan jika kita bertemu orang baru itu tuh akan menambah kepercayaan diri kita gitu. Nah, memimpin sendiri juga memiliki empati dan kecerdasan emosional. Kita harus bisa memahami perasaan orang lain serta mampu mengelola emosional kita sendiri.
Seorang pemimpin yang empatik akan lebih mudah membangun hubungan yang baik dengan orang lain dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Hadirin yang saya hormati, memimpin diri sendiri adalah dasar yang kuat untuk menjadi pemimpin yang efektif. Dengan memahami dan menguasai diri kita sendiri, kita dapat memimpin orang lain dengan lebih baik, memberikan contoh yang baik, dan mencapai tujuan bersama lebih efektif. Marilah kita mulai dengan diri kita sendiri sebelum kita memimpin organisasi kita. Dengan demikian, kita akan menjadi pemimpin yang tidak hanya dihormati, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk mencapai yang terbaik. Kita tuh harus memberikan diri kita tuh panutan. Sebelum kita menjadi panutan kepada orang lain, kita harus jadi panutan bagi diri kita sendiri dulu. Seperti kita menghargai waktu,